Kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi terkait dengan mata kuliah pelayanan binatu, di mana mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah yang ada di program studi Musikama yang memiliki tujuan untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan dasar dalam industri laundry yang sangat relevan di dalam dunia perhotelan. Jadi mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah yang ada di kurikulum 2023 Kementerian Pariwisata Republik Indonesia yang juga mengacu pada penerapan dari ASEAN MRTP dan juga dirancang untuk mempersiapkan mahasiswa untuk siap bekerja di industri perhotelan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Jadi mata kuliah ini mengajarkan mahasiswa terkait dengan struktur kerja, prosedur, serta teknik operasional yang diperlukan untuk pelayanan laundry yang berkualitas di industri perhotelan. Jadi pelayanan laundry ini tidak hanya terbatas pada proses pencucian, tapi juga bagaimana teknik berkomunikasi yang baik dan benar kepada rekan kerja dan juga pelanggan. Jadi dari beberapa bahan kajian yang ada pada LPS, materi ini lebih fokus kepada poin nomor 4, yaitu terkait dengan pengumpulan laundry tamu, pengumpulan linen, jenis-jenis linen hotel, pemeriksaan laundry, pengisian formulir, dan juga pensortiran linen. Jadi pada video ini akan memfokuskan pada pertemuan keempat dan juga metode pembelajaran yang digunakan dalam video ini menggunakan pendekatan intros, yaitu salah satu pendekatan yang digunakan untuk mengajarkan suatu materi dengan cara yang lebih terstruktur. Jadi dari metode intros ini saya yang pertama menjelaskan bagaimana dalam metode interest. Jadi di situ saya memasukkan kutipan dari seorang ahli untuk meningkatkan motivasi mahasiswa dalam belajar. Kemudian di poin N saya menyampaikan pentingnya materi yang akan dipelajari dan bagaimana materi tersebut akan bermanfaat bagi mahasiswa. Jadi di dalam video tersebut saya menjelaskan terkait dengan capaian pembelajaran pada pertemuan tersebut dan juga menjelaskan sejauh mana pentingnya materi yang akan mereka pelajari di operational laundry. Pada poin ketiga, T atau teach, jadi menyampaikan materi atau konsep yang ingin diajarkan dengan cara yang jelas dan juga mudah dipahami oleh mahasiswa. Jadi dalam video tersebut saya menjelaskan materi yang dipelajari dengan mengkolaborasikan dengan video tutorial agar materi tersebut bisa lebih mudah dipahami oleh mahasiswa. Pada poin R atau reinforce, jadi saya mempersilahkan mahasiswa untuk mencoba atau memainkan peran, mempraktekkan terkait dengan materi yang diajarkan. Jadi di sana mahasiswa akan memainkan peran sebagai seorang vali dan juga seorang tamu. Di tahap kelima, observe, jadi saya di sana mengamati perkembangan mahasiswa dan juga memahami materi dengan memberikan umpan balik kepada mahasiswa. Jadi di video ini saya memberikan umpan balik kepada mahasiswa yang telah mempraktekkan materi. Jadi tujuannya untuk mengidentifikasi sejauh mana pemahaman mahasiswa tersebut dan juga memberikan bantuan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dilakukan sehingga tidak terulang di masa yang akan datang. Dan di tahap terakhir summarize, jadi sana saya menyimpulkan materi yang telah dipelajari pada hari tersebut. Kemudian juga menyampaikan terkait dengan materi yang akan dipelajari pada pertemuan selanjutnya. Jadi metode pembelajaran yang diterapkan pada pertemuan ini berfokus pada kombinasi antara teori dan praktik, di mana mahasiswa akan diajarkan melalui kuliah, diskusi dan juga role play. Jadi tujuannya untuk memberikan pengalaman langsung yang membuktikan mahasiswa dapat mengaplikasikan teori dan praktik yang didapat di kelas ke dalam situasi nyata.
Jadi kriteria penilaian yang dilakukan pada pertemuan ini yaitu penilaian yang secara berkelanjutan dengan menggunakan berbagai kriteria mencakup penguasaan materi, keterampilan praktis, serta keaktifan dalam diskusi dan juga simulasi atau role play. Penilaian ini akan didasarkan pada rubrik yang jelas yang meliputi kualitas pemahaman teori, keterampilan dalam mempraktikkan prosedur laundry, serta kemampuan berkomunikasi yang baik dengan tamu secara etis dan profesional. Jadi dengan mengikuti mata kuliah ini diharapkan mahasiswa dapat menguasai berbagai keterampilan yang esensial dalam industri perhotelan, khususnya dalam sektor housekeeping yang memang sangat membutuhkan perhatian terhadap kebersihan dan juga pelayanan prima. Jadi mata kuliah pelayanan binatu ini tidak hanya mempersiapkan mahasiswa untuk menjadi seorang yang profesional, tapi juga memberikan mereka kepercayaan diri untuk mengelola operasional laundry dengan efisien dan efektif. Jadi nantinya mahasiswa di mata kuliah ini akan lebih banyak menerapkan praktik terkait dengan berkomunikasi dengan tamu. Sekian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu Asesor dan seluruh pihak yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi ilmu. Semoga video ini dapat memberikan gambaran yang baik terkait dengan kompetensi dalam pengajaran, khususnya dalam pelayanan binatu atau pelayanan laundry. Jadi saya siap menerima saran ataupun kritikan atau masukan demi peningkatan kualitas diri saya sebagai seorang dosen. Jadi selanjutnya mari lanjutkan kepada video pengajarannya. Selamat datang di kelas saya. Jadi hari ini kita akan belajar terkait dengan laundry service. Jadi kita akan lanjutkan materi kita yang kemarin. Tapi sebelum kita mulai, kita absen dulu. Rifani Sapitri, Barinda Ananta, Nur Anissa, Firman Aditya, Heru Mauladani, Yuza Agus, Samsul Huda, Ifal Madani, Mudrik Alfamikda, Rizky Aryadi, Di Aditya, baik Yunaz, Muhammad Waifi, lalu Badi Anggara, Agus Mulyadi, Wanda Indrawangsa, Radikal, lalu Jair, Arafatul Huda, Muhammad Alfi. Jadi semua hadir hari ini ya. Jadi seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya di materi terkait dengan laundry service. Jadi kita akan lanjutkan materinya hari ini ke how to pick up guest laundry. Jadi kalau yang pertemuan sebelumnya kita akan belajar terkait dengan jenis-jenis linen, nama-nama linen itu apa saja yang ada di kamar, yang ada di restoran, yang ada di spa ataupun di daerah lain atau tempat lain yang ada di hotel. Oke, sebelum kita mulai kita berdoa dulu. Jadi kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa mendapatkan manfaat untuk kalian nanti ya ke depannya. Oke, berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Jadi untuk mengawali bacanya adalah I think in every lesson there is blessing. And there's so many blessings from all lesson I have to go through in life. Itu artinya apa? Ada yang tahu nggak? Tidak bisa bahasa Inggris? Jadi intinya gini. Jadi di setiap materi atau setiap pembelajaran yang kalian pelajari dalam hidup kalian itu adalah sebuah berkah. Jadi semakin banyak kalian belajar, semakin banyak kalian mendapatkan berkah.
Itu adalah satu quote dari Alonso Mourning. Jadi jangan capek untuk belajar ya. Jadi kita kembali dulu ke materi kita sebelumnya. Di sini ada pertanyaan. Jadi kita ice breaking dulu, jangan langsung masuk ke materi karena kalian kan, dan ini adalah jam-jam kritis, jam-jam sebelum makan siang gitu ya. Jadi kita ice breaking dulu supaya kalian ingat materi kita sebelumnya. Pertanyaannya adalah sebutkan 10 gas globe yang bisa dicuci. 10 gas globe, jenis gas globe itu ada apa aja sih? Ada bisa? Oke, silakan. Silakan angkat tangan Mbak Rinda. Saya Pak, ada t-shirt, ada pants, terus jaket, Oke, 3. terus ikan. Oke. Materi selanjutnya untuk hari ini kita punya, dan yang objektif adalah di akhir sesi. Jadi mahasiswa itu mampu mempraktekkan bagaimana caranya collect gas laundry. Jadi bagaimana nanti kalian sebagai seorang wali itu bisa mengambil cucian tamu yang ada di kamar. Next, jadi dari beberapa tahapan collect gas laundry atau pengambilan dari laundry tamu, kita akan lebih fokus kepada poin yang kedua. Jadi adalah valet collect gas laundry from guest room. Jadi bagaimana nanti seorang valet masuk ke dalam kamar tamu untuk menjalankan prosedur pengambilan pakaian tamu. Jadi sebelum kalian praktek nantinya, di sini saya punya video. Jadi dari 6 tahapan pengambilan gas laundry, kita akan fokus kepada tahapan kedua, yaitu adalah bagaimana seorang valet mengambil pakaian tamu yang ada di kamar. Ya, jadi sebelum kalian praktek nantinya, saya ada video yang bisa kalian saksikan dulu sebelum nanti kita akan mempraktekkan prosedur pengambilan gas laundry. Good morning. Valid service, please. Coming, please. Good morning, Mr. Smith. I'm phoning from Valid section. Do you have any laundry, Mr. Smith? Yes, this is certainly Mr. Smith. Could I check your laundry first? Yes, please. Well, Mr. Smith, you have 2 shirts and a pair of trousers. The total is from Macy's. Is that correct? Yes, correct. May I know what special instruction you want? In our hotel we have washing, dry cleaning and pressing only. Washing, please. May I know what kind of service do you need? We have regular service, express service and emergency service. Emergency, please. All right, Mr. Smith. What kind of finishing do you want? Folding, on hanger or shirt starch? On hanger, please. All right, Mr. Smith. May I repeat your request? Yes, please. Well, Mr. Smith, you have some pieces of laundry. 2 pieces shirts and 2 pieces trousers. You want washing and emergency service with shirt and trousers on hanger. Is that correct? Yes, that's right. All right, Mr. Smith. Thank you so much for your laundry. I will process your laundry as soon as possible. If you need any information, please call us by dial number 3 from your telephone. All right. Thank you for your service. With my pleasure, Mr. Smith. Have a nice day. Oke, jadi itu adalah video bagaimana prosedur pengambilan cucian tamu atau laundry tamu dari kamar. Jadi selanjutnya adalah tapi sebelum kita praktek, apakah kalian ada pertanyaan atau mungkin ada yang belum dipahami terkait dengan video tadi? Kalau memang tidak ada, dia sudah jelas, baru kita akan praktekkan. Silakan kalau ada pertanyaan, dipersilakan angkat tangan. Jadi nanti saya akan minta 2 orang volunteer untuk maju ke depan mempraktekkan prosedur pengambilan laundry tamu.
Silakan jika ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan ke praktik. Sudah jelas? Ya. Jelas. Oke, kalau sudah jelas kita akan coba praktikkan dari apa yang sudah kalian saksikan tadi terkait dengan prosedur pengambilan laundry kamu. Jadi di sini kita sudah bawa laundry list, yang mana di dalam laundry list ini sudah ada list nama pakaian yang kemungkinan nanti akan kalian gunakan sebagai bahan praktek. Silahkan dibagi dulu pada teman-temannya. Apakah semua sudah dapat formulirnya? Sudah. Jadi dari formulir yang kalian pegang di sana bisa kalian lihat bahwa ada beberapa poin di sana yang mana laundry list ini dibagi menjadi 3 bagian, yang mana itu ada bagian awal. Jadi itu yang berisikan terkait dengan informasi tamu, pun juga dengan jenis instruction yang nantinya akan dipilih oleh tamu. Kemudian di bagian body di sini ada list atau nama-nama pakaian tamu yang nantinya kemungkinan kalian akan temukan di lapangan. Kemudian di akhir nanti di sana ada informasi terkait dengan jenis layanan yang nanti akan kalian tawarkan kepada tamu. Jadi di form itu ada 2 jenis layanan tamu. Jadi ada regular services dan juga express services, di mana di express service itu ada tambahan biaya sebanyak 50%. Karena apa? Karena waktu proses pencucian pakaian tamu ini jauh lebih cepat daripada yang reguler. Dan di sana juga ada terkait dengan informasi jumlah berapa nantinya tamu harus membayar terkait dengan proses pencucian pakaian mereka. Dan yang paling bawah itu adalah ada term and condition, di mana di sana ada beberapa informasi terkait dengan apa yang menjadi informasi tambahan bagi tamunya yang harus kalian jelaskan. Misalnya di situ adalah terkait dengan jika terjadi suatu kerusakan pada pakaian, itu merupakan tanggung jawab dari departemen laundry. Ataupun nanti kalau ada barang yang tertinggal dari pakaian tamu yang kita kolek dari kamar, nah itu bisa nanti kita simpan untuk kita kembalikan kepada tamu. Oke, kalau teman sudah paham semua terkait dengan formulir dan juga prosedur, kita akan mulai praktiknya. Silakan, ada yang mau menjadi volunteer? Rifani, silakan. Rifani sama Wanda. Cowok satu yang semester. Cowok 1, cewek 1 ya. Dan Rifani sama Heru silakan. Kan? Ya jadi tamu 1, jadi Fani 1. Ya jadi tamu. Di sini sudah dipersiapkan pakaian tamu. Jadi ada 3 jenis item di sini. Ini ada sweater, kemudian ada t-shirt, dan juga ada trouser ya. Oke, nah di sini ada 1 laundry bag. Silakan, siapa mau jadi tamu, siapa mau jadi valet? Jadi tamu. Oke, Rifani akan jadi valet. Silakan. Ya, silakan bisa dimulai dari sini untuk nantinya masuk ke dalam kamar. Ini ya sudah dari luar. Oke. Wallet service, please. Do you have any laundry? Yes, I have.
I want to passing. Passing, yes. Regular. Regular service and express service. What do you want? I want a regular service. Ini masukkan ke dalam laundry bag-nya. Okay, I get your you have one orange, one dessert, and one sweeter. That's correct. Oke, berikan part dulu untuk Baik, tadi sudah dipraktekkan terkait dengan how to collect gas laundry. Jadi menurut kalian kira-kira apa yang kurang dari Rifani dan juga Heru prakteknya tadi? Kurang repeatnya Pak. Ya? Repeatnya. Kurang repeatnya, oke. Apa lagi? Biaya. Kurang menyebutkan berapa jumlah Total keseluruhan. Ada lagi? Masukan terkait dengan Heru dan juga Rifani? Kalau memang tidak ada, jadi kita akan lanjutkan nanti selanjutnya. Jadi semua mahasiswa akan dapat giliran. Jadi silakan kalian nanti tunggu giliran saja. Jadi karena tadi sudah dicontohkan oleh Heru dan juga Rifani terkait dengan prosedur collecting gas laundry. Oke, sekarang waktunya untuk review. Jadi dari proses pembelajaran hari ini, kira-kira apa poin yang bisa kalian ambil dari awal sampai dengan tadi praktek dari Rifani dan Heru? Silakan angkat tangan. Silakan Riman. Kira-kira Jadi untuk yang bisa dipelajari hari ini Pak, yang pertama itu kita bisa mengetahui bagaimana alur untuk dari pengambilan laundry tamu hingga pengantarannya nanti. Kemudian juga kita bisa mempelajari secara langsung bagaimana itu dilakukan seperti yang dicontohkan tadi oleh teman-teman kita Pak. Mungkin itu saja, terima kasih. Atas masukannya. Jadi Firman tadi sudah menyampaikan bahwa prosedur pengambilan laundry ini kan tadi ada beberapa tahap. Jadi seperti apa yang sudah dipraktekkan oleh Heru dan juga Rifani, bahwa memang seperti inilah nantinya yang akan kalian dapatkan pada saat kalian nanti terjun ke industri, baik itu magang ataupun nanti pada saat kalian kerja. Jadi selanjutnya, karena kalian sudah praktek terkait dengan pengambilan gas laundry, jadi untuk minggu depan kita akan giliran nanti untuk rotasi
semua akan dapat menjadi seorang valid dan juga menjadi seorang tamu. Jadi untuk hari ini pembelajarannya saya rasa sudah bisa tadi Rifani dan juga Heru untuk menjawab tujuan pembelajaran kita hari ini. Ini sudah bisa untuk melakukan how to collecting gas laundry. Baik, sekian, terima kasih. Hari ini sudah hadir di kelas saya. Untuk selanjutnya kita akan ketemu lagi hari Kamis depan dengan materi yang selanjutnya, yaitu bagaimana cara mengisi laundry list ini dan juga menghitung dari pakaian tamu yang sudah diambil ini, kira-kira tamunya harus menyiapkan atau membayar berapa. Jadi akan kalian buatkan invoice-nya nanti, itu akan kita pelajari. Baik, saya tutup pertemuan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.